Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aman. Puji syukur bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjung kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarganya dan kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang insya Allah yang selalu mengikuti sampai akhir zaman. Tema kultum hari ini adalah meraih predikat takwa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan penuh rahmat dan berkah, bulan yang di dalamnya terdapat berbagai keutamaan bagi umat Islam. Suatu keberuntungan yang besar bagi siapapun yang menemuinya pada tahun ini. Secara harfiah, Ramadan berarti panas membakar, panas terik. Adapun secara metaforis adalah membakar dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kita yang sebelumnya, mensucikan kotor yang melekat dalam hati seseorang yang melakukan ibadah puasa. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma qaddama min dzambi." Barang siapa pada bulan Ramadan berpuasa karena iman dan rasa tanggung jawab, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah SWT mewajibkan umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini agar hambanya, agar umatnya menjadi manusia yang bertakwa, sebagaimana disebutkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau dilihat dari ilmu nahwu dan sorobnya, yang pertama adalah ya, nah itu adalah huruf memanggil, harfu nida. Tentunya di sini kalau fungsi yang memanggil itu pasti ada yang memanggil dan yang dipanggil. Nah, yang memanggil itu namanya munadi. Siapa munadi itu? Tak lain adalah Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun. Nah, itu fungsi untuk memanggil. Yang memanggil disebut munadi, yaitu Allah SWT. Dan Allah tentunya akan memanggil siapa? Yang namanya munada. Munada itu orang yang dipanggil oleh Allah SWT sebagai objeknya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan wahai orang-orang yang Islam. Allah menghendaki orang-orang beriman, pasti kalau orang-orang beriman berarti akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh SWT. Karena di sekitar kita masih banyak bulan puasa, orang lain berpuasa. Nah, ini ada yang sampai terang-terangan tidak puasa. Nah, makanya Allah memanggilnya orang-orang yang beriman, bukan yang beragama Islam. Kutiba itu asal katanya dari fi'il madhi maklum, yaitu kataba, menulis. Nah, ketika dimajhulkan menjadi ditulis, jadi ditulis sama dengan diwajibkan. Jadi orang-orang yang beriman itu diwajibkan melaksanakan puasa bukan
hari ini aja. Semenjak dulu juga sama diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Allah menghendaki kepada kaumnya, kepada hambanya, ya, orang yang beriman untuk berpuasa agar apa? La'alakum tatakun, agar supaya menjadi orang yang beriman. Menghamba harus menjadi orang yang bertakwa, sebab pada ayat Al-Hujurat ayat 13 Allah telah menegaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah tidak lain ada orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Apa saja keutamaan yang akan didapat di bulan suci Ramadan ini? Adalah yang pertama, puasa menumbuhkan kecerdasan pengendalian emosi. Puasa telah melatih kita untuk menahan diri dari segala godaan nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, amarah, mungkin yang suami istri, dan lain-lainnya. Jikalau pelatihan selama bulan Ramadan ini dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah kecerdasan emosi kita akan semakin meningkat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan adalah puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Tidak sedikit orang yang mudah melakukan kebohongan untuk memenuhi keinginannya serta untuk memuaskan nafsu serakahnya. Selanjutnya, untuk menutupi keserakahan dan kebohongannya, maka dilakukanlah kebohongan-kebohongan berikutnya sehingga kebohongan itu menjadi karakternya sampai berkarat di dalam hati, karena menganggap kebohongan itu adalah suatu hal yang biasa, tidak merasa berdosa sedikit pun. Puasa di bulan Ramadan melatih kita akan kejujuran, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah Sang Pencipta. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Qul amalimni Adam lahu is-sayama fa innahu li wa anna ajzin bi." Semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, puasa mendidik kita menjadi manusia yang berdisiplin. Kedisiplinan atau tepat waktu menjadi motor bagi siapa saja yang ingin sukses, yang ingin mau berhasil maupun di dunia ataupun di akhirat. Banyak sekali Allah bersumpah dengan menggunakan waktu, wal asr, wad duha, wal fajar, wal lail, dan sebagainya. Hakikat sumpah dengan waktu karena Allah ingin mengajak umatnya, hambanya untuk menepati waktu. Puasa selama sebulan memberikan pendidikan bahwa sahur yang utama adalah di akhir waktu dan berbuka yang abdul adalah di awal waktu. Artinya bahwa contoh ketetapan waktu dalam berbuka, sahur, tarawih di malam hari serta menunaikan sholat berjamaah di awal waktu akan membiasakan kita umat Islam untuk menghargai waktu. Jadi bila mana kita selalu berdisiplin, ketika sudah mendengarkan azan langsung berangkat, bahkan dibiasakan untuk sebelum azan supaya berangkat. Jadi kalau sudah terbiasa kesananya, karena itu adalah suatu kebiasaan. Keempat, Ramadan tonggak tumbuhnya kecerdasan intelektual. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang diawali dengan ayat
pertama yaitu Iqra bismikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Lafaz Iqra sebagai awal dari wahyu Al-Quran mengisyaratkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW harus senantiasa membaca ayat-ayat Allah, baik ayat kuliah maupun ayat kauniyah. Semua ciptaan Allah, tanda-tanda alam yang tersebar di semesta ini, kehidupan yang kita jalani, semuanya adalah ayat-ayat Allah yang harus dipelajari. Sejarah membuktikan bahwa dengan membaca, mempelajari ayat-ayat Allah telah lahir banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang diakui di dunia. Semuanya itu dimulai dari membaca Al-Quran sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian bagaimana kiat-kiat untuk menjadi orang yang bertakwa baik di bulan Ramadan tahun ini maupun sesudahnya. Yang pertama adalah melaksanakan qiyamul lail, seperti melaksanakan insyaallah nanti akan melaksanakan salat tarawih itu di bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan yang mungkin tahajud ya. Yang kedua, menunaikan zakat mal dan berbanyak sedekah. Nah, nanti kita sebelum terakhir berpuasa kita harus melaksanakan zakat untuk mensucikan. Kemudian menghidupkan majelis taklim atau menghadiri di kajian-kajian Islam atau bahasanya adalah thalabul ilmi. Kemudian memakmurkan masjid dengan sholat dan waktu berjamaah. Karena sebaik-baiknya bagi orang laki-laki adalah berjamaah di masjid ya, kecuali kalau bapaknya sakit atau hujan atau sesuatu yang tidak bisa sehingga untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian melaksanakan tadarus Al-Quran, lebih baik membaca dengan terjemahannya, tafsirnya, kemudian tadabburi, sehingga tidak saja membaca Al-Quran tetapi mengerti apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Kemudian memperbanyak silaturahim dengan kerabat yang dekat maupun yang jauh atau dengan sahabat, itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya memperbanyak doa, zikir, istighfar dan shalawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dianjurkan untuk memperbanyak istighfar karena kita tidak tahu, bisa jadi pada saat kita duduk mengucapkan istighfar, pada saat itu Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Bisa saja karena kita tidak tahu, karena orang yang lebih tahu. Kemudian menjauhi segala dosa, kemaksiatan dan pelanggaran terhadap syariat Islam. Yang kata lain adalah menjauhi segala larang-larangan yang oleh disampaikan oleh Allah SWT. Nah, bagaimana untuk merasakan kira-kira itu dosa, itu kemaksiatan atau pelanggaran dari syariat Islam yang dilarang oleh Islam? Tentunya dalam diri hati kita, ketika suatu perbuatan yang contoh umpamanya tidak jujur, nah itu ada suatu dosa ya. Karena menurut hati juga, wah ini berarti saya nggak jujur nih. Atau umpamanya ada barang di masjid, umpamanya ada barang bagus, umpamanya nah kita ambil lumayan nih, tapi dalam hati kita nih, wah ini perbuatan yang bertentangan dengan agama, harusnya diserahkan kepada anggota DKM. Nah, terkadang wah ini bagus, akhirnya apa? Hawa nafsu yang dikedepankan, akhirnya dosa, kemaksiatan menimpa dirinya. Nah itu ya, kira-kira ini mengandung dosa, maksiat yang dilakukan oleh Allah itu pasti dalam fitrah manusia itu pasti akan menolak. Semua koruptor juga sama itu. Tahu dalam hatinya juga itu bertentangan dengan agamanya, dengan dirinya. Cuma ya itu kalah sama hawa nafsu, sehingga hati yang baik itu kalah dengan hati yang buruk. Pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada jamaah semuanya
Mari kita meraih kemenangan di bulan Ramadan ini, sebuah karunia yang luar biasa yang tidak boleh kita sia-siakan, di mana kita masih diperkenankan oleh Allah SWT untuk menjalankan bulan Ramadan tahun ini, karena kita tidak tahu apakah tahun depan apakah bisa kita menemuinya atau tidak dapat mencapai bulan Ramadan ini. Karena tahun kemarin mungkin kita merasakan sholat taraweh, di sebelah kanan saya ada yang meninggal dunia, sebelah kiri ada yang meninggal dunia, berarti mendahului kita. Nah, kita masih kesempatan menjumpai bulan Ramadan ini, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai hanya sebatas mendapatkan haus dahaga. Sayang ya, orang lain mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah SWT, namun kita tidak mendapatkannya, hanya mendapatnya haus dan dahaga. Kan sangat-sangat sayang sekali kalau sampai kita tidak mendapatkan apa yang diharapkan oleh Allah SWT. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Rasulullah minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.